Assalamualaikum. Kali ini aku mau ngasih tutorial seperti video yang ada di depan tadi. Oke, seperti biasa sebelum ke tutorialnya kalian bisa download mentahan video bitnya di kolom deskripsi. Nah, langsung aja ke tutorialnya. Buka aplikasi CapCut, kemudian pilih yang tambah proyek baru, pilih video, masukin mentahan video bitnya, lalu klik tambah. Klik videonya, lalu pilih yang ekstrak audio. Klik audionya, lalu pilih yang irama. Nah, di sini kalian tinggal lurusin garis yang warna putih yang ada di bawah dengan titik kuning yang ada di atas. Kalau udah lurus dengan titik kuning, kalian tinggal klik yang tambahkan irama. Lakukan sampai akhir soundnya. Kalau udah, klik tanda checklist. Oke, kalau udah, kalian bisa lanjut klik tanda tambah yang ada di samping. Pilih foto, masukkan 2 foto, lalu klik tambah. Untuk mentahan video bit dan akhirannya kalian hapus aja. Fotonya kalian perbesar dulu sedikit melebihi layar. Untuk foto yang pertama, durasinya kalian atur sampai di titik bit yang pertama. Oke, lanjut di foto yang pertama, tambahkan animasi. Pilih yang masuk, kemudian kalian geser ke kanan. Kalian cari yang namanya putar ke atas 2. Durasinya kalian atur aja jadi berapa ya, 1,5s, kemudian checklist. Nah, sekarang untuk foto yang kedua ini kalian panjangin aja sampai di titik bit yang ke-11. Kalian lebarin aja dulu kayak gini biar gampang. Di titik bit yang pertama dan titik bit yang kedua di foto yang kedua, tambahkan keyframe tetap. Keyframe tetap itu artinya cuman ditambahin keyframe aja, fotonya nggak diapa-apain. Oke, lanjut di titik bit yang ketiga, tambahkan keyframe tetap. Di antara titik bit yang kedua dan titik bit yang ketiga, kalian passing di tengah-tengah, tambahkan keyframe. Keyframe yang di titik bit yang ketiga hapus. Keyframe yang ada di tengah tadi kalian tekan, sebentar, kalian klik kembali dulu. Nah, keyframe yang ada di tengah tadi fotonya kalian perbesar. Keyframe yang di titik bit yang ketiga hapus, lalu tambah lagi. Oke, lanjut ke titik bit yang keempat, tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang kelima, tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ke-6, tambahkan keyframe tetap. Lanjut di titik bit yang ke-7, tambahkan keyframe, fotonya perkecil. Oke, lanjut ke titik bit yang ke-8, tambahkan keyframe. Di antara titik bit yang ke-7 dan titik bit yang ke-8, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe tetap. Keyframe yang di titik bit yang ke-8 fotonya kalian perbesar sedikit aja. Lanjut di titik bit yang ke-9, tambahkan keyframe tetap. Di antara titik bit yang ke-8 dan ke-9, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe tetap. Keyframe yang di titik bit yang ke-9 fotonya perbesar lagi sedikit. Di titik bit yang ke-10, tambahkan keyframe tetap. Di antara titik bit yang ke-9 dan ke-10, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe tetap. Keyframe yang di titik bit yang ke-10 fotonya perbesar lagi sedikit. Di antara titik bit yang ke-10 dan ke-11, kalian pasin aja di tengah-tengah, tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ke-11 fotonya perkecil, kembalikan ke ukuran semula. Nah, sekarang kalau udah, kita bikin segnya dulu. Kalian langsung ke titik bit yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
Di antara titik bit yang ke-5 dan titik bit yang ke-6, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Kemudian kalian perhatikan ke zoomannya ya. Kalian perhatikan garis warna hijau yang ada di samping. Nah, fotonya miringkan ke kanan 2 derajat. Untuk ke zoomannya kalian samakan aja dengan yang di awal tadi. Oke, next ke di antara titik bit yang ke-6 dan titik bit yang ke-7, di tengah-tengahnya. Nah, kalian passing di tengah-tengah. Tambahkan keyframe. Keyframe yang di titik bit yang ke-6 kalian tekan, kalian perhatikan ke zoomannya. Fotonya miringkan ke kiri -2 derajat. Untuk ke zoomannya kalian usahain nggak berubah ya. Nah, tadi kan segini. Lanjut, keyframe yang ada di antara titik bit ke-6 dan ke-7 kalian tekan. Kalian perhatikan ke zoomannya, fotonya miringkan ke kanan 2 derajat. Untuk ke zoomannya usahakan tidak berubah. Nah, kalau udah di antara titik bit yang ke-5 dan titik bit yang ke-6, kan ini di tengah-tengah udah ada satu keyframe. Kalian tinggal tambahin keyframe di samping kanan dan kirinya. Jadi totalnya ada 3 keyframe yang di tengah. Keyframe yang paling kiri fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Samping kirinya tambahkan keyframe yang di sebelah kanan hapus, lalu tambah lagi, yang di kiri hapus. Keyframe yang di tengah fotonya geser ke kanan. Samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan hapus, lalu tambah lagi, kembali kiri hapus. Keyframe yang paling kanan fotonya naikkan ke atas. Samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan hapus, lalu tambah lagi, kembali kiri hapus. Nah, di antara titik bit yang ke-6 dan ke-7 caranya sama. Ini kan di tengah udah ada satu keyframe. Tambahkan keyframe di samping kanan dan kirinya. Keyframe yang paling kiri fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan hapus, lalu tambah lagi, kembali kiri hapus. Keyframe yang di tengah fotonya geser ke kanan. Samping kiri tambahkan keyframe yang di kanan hapus, lalu tambah lagi, yang di kiri hapus. Keyframe yang di sebelah kanan fotonya naikkan ke atas. Samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan hapus, lalu tambah lagi, kembali kiri hapus. Oke, ini untuk segnya udah selesai. Sekarang lanjut. Nah, di antara titik bit yang ke-89 sampai akhir, ini kan di tengah-tengahnya udah ada satu keyframe. Kalian tinggal tekan keyframe yang ada di tengah. Kemudian fotonya kalian miringkan ke kanan 2 derajat. Nah, untuk ke zoomannya kalian usahain nggak berubah ya. Jadi intinya kalian tinggal miringin aja keyframe yang ada di tengah. Fotonya kalian miringin jadi 2 derajat. Untuk ke zoomannya usahakan nggak berubah. Lakukan sampai akhir foto yang kedua. Nah, kalau udah kalian miringkan semua kayak gini, kalian bisa kembali lagi ke titik bit ke-7. Nah, di sini kita bikin jejak tipis ya. Di antara titik bit yang ke-7 dan ke-8 kan udah ada satu keyframe. Kalian tinggal tambahkan keyframe di samping kanan dan kirinya. Jadi totalnya ada 3 keyframe. Keyframe yang paling kiri fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Keyframe yang di tengah fotonya geser ke kanan. Keyframe yang di kanan fotonya naikkan ke atas. Oke, kalau udah ini di sela-selanya kalian tambahin keyframe.
Kalian tinggal tambahin keyframe aja di sela-selanya. Nah, sesudah kalian tambahkan keyframe, kalian hitung dari keyframe yang di titik bit. 1, 2, hapus, lalu tambah lagi, lewatin 1 keyframe, hapus, tambah lagi, lewatin 1 keyframe, hapus, lalu tambah lagi. Keyframe yang ada di sebelah kanannya hapus, geser ke kiri, lewatin 1 keyframe, hapus, lewatin 1 keyframe, hapus, lewatin 1 keyframe, hapus. Nah, di titik bit yang selanjutnya caranya sama, kalian lakukan sampai akhir. Kalau kalian kurang paham, kalian tinggal ulangin aja videoku yang tadi, dan ini aku percepat. Nah, kalau udah kalian lakukan sampai akhir, kalian bisa kembali lagi ke awalan foto yang kedua. Sekarang kita bikin JJ tipis. Caranya agak mirip dengan yang tadi, cuman ini agak berbeda ya. Lebarin aja dulu kayak gini biar gampang. Di antara titik bit yang pertama dan titik bit yang kedua, di tengah-tengahnya tambahkan 3 keyframe. Keyframe yang paling kiri fotonya tarik ke bawah, geser ke kanan. Samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan, hapus, lalu tambah lagi, kembali kiri, hapus. Keyframe yang ada di tengah fotonya geser ke kanan, samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan, hapus, lalu tambah lagi, kembali kiri, hapus. Keyframe yang paling kanan fotonya naikkan ke atas, samping kiri tambahkan keyframe, kembali kanan, hapus, lalu tambah lagi, kembali kiri, hapus. Oke, kalau udah di tengah-tengahnya kalian tambahkan keyframe, pokoknya di sela-selanya tambahkan keyframe. Hitung dari keyframe yang pas di titik bit, 1, 2, 3, hapus, tambah lagi, lewatin 1 keyframe, hapus, lalu tambah lagi, lewatin 1 keyframe, hapus, lalu tambah lagi. Keyframe yang ada di sebelah kanannya hapus, geser ke kiri, lewatin 1 keyframe, hapus, lewatin 1 keyframe, hapus, lewatin 1 keyframe, hapus. Nah, di titik bit yang selanjutnya caranya sama. Ini kan udah ada 1 keyframe di tengah. Kalian tinggal tambahin keyframe di samping kanan kirinya. Dan untuk selanjutnya caranya sama seperti di titik bit yang ke 1, 2 tadi. Kalian ulangin aja sampai di titik bit yang ke-5. Kalau kalian kurang paham, kalian tinggal ulangin videonya, dan ini aku percepat. Nah, kalau udah sampai di titik bit yang ke-5, kalian bisa klik foto yang kedua ini. Kalian cari yang namanya menu salin. Untuk salinannya tinggal kalian ganti aja dengan foto yang berbeda. Nah, ini kan durasinya nggak pas. Kalian tinggal panjangin aja, kalian paskan dengan titik bitnya di akhiran, tambahkan keyframe. Keyframe yang di kanannya hapus. Nah, kalau udah sekarang kita tambahkan efek-efeknya ya. Di antara foto yang pertama dan foto yang kedua, di titik bit yang pertama ya, klik kembali dulu, tambahkan efek video, pilih yang di bagian next club, pilih yang guncang, kemudian checklist. Durasinya pendekin aja sampai paling pendek, kemudian yang di sebelah kiri kalian tarik, kalian bikin jadi 2 kali lipatnya. Nah, kira-kira segini. Untuk penempatan kalian paskan di tengah-tengah titik bit, klik sesuaikan kecepatan 100, kemudian checklist, salin efek guncangnya. Nah, salinannya ini kalian ganti dengan efek di bagian pembukaan dan penutupan. Pilih yang kabur miring, kemudian checklist, sesuaikan kaburnya, atur jadi 20, kemudian checklist, salin efek kabur miringnya, taruh di titik bit yang ke-5 di foto yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, untuk durasinya sampai di tengah-tengahnya ya. Kemudian klik sesuaikan. Untuk kaburnya atur jadi 30, kemudian checklist. Salin efek kaburnya taruh di titik bit yang ke-6. Kalian taruh di setelah titik bit, durasinya sampai di tengah-tengah. Salin lagi, taruh di titik bit yang ke-7. Durasinya sampai di tengah-tengah. Oke, lanjut di titik bit yang kita tambahkan efek cermin ya. Ini yang di titik bitnya pendek. Di titik bit yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di titik bit yang ke-7, di foto yang kedua, tambahkan efek video. Pilih yang di bagian lensa, pilih yang cermin. Kemudian checklist, durasinya sampai di titik bit yang ke-8. Salin efek cerminnya taruh di titik bit yang ke-9. Durasinya sampai di titik bit yang ke-10. Salin lagi efek cerminnya, taruh di foto yang ketiga. Sebentar, aku hapus dulu ya. Efek kabur yang di titik bit ke-5 tadi kalian salin, kemudian kalian taruh di foto yang ketiga. Untuk penempatannya sama di titik bit yang ke-5. Durasinya sampai di tengah-tengah, kalian salin lagi. Nah, pokoknya untuk penempatannya sama ya, di titik bit yang ke-5, 6, dan 7. Tinggal kalian salin-salin aja. Kemudian di titik bit yang ke-7, di foto yang ketiga tambahkan efek video. Pilih yang di lensa, pilih cermin, kemudian checklist. Durasinya sampai di titik bit yang ke-8. Salin efek cerminnya, taruh di titik bit yang ke-9. Durasinya sampai di titik bit yang ke-10. Oke, kalau udah sekarang kembali lagi ke awalan, klik kembali dulu, pilih efek video. Pilih yang di bagian lensa, pilih vignette, kemudian checklist. Pilih objek semua video, kemudian checklist, kebawahin efeknya. Durasinya kalian panjangin sampai akhir foto. Kemudian kalian bisa ke akhiran, klik tanda tambah yang ada di samping. Pilih video, masukin mentahan video penutupnya, lalu klik tambah. Oke, ini videonya udah jadi. Kalian bisa langsung save aja dengan cara klik yang tanda panah ke atas. Lalu tunggu sampai proses ekspornya selesai. Nah, untuk hasilnya kita play dulu. Nah, sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Dan apabila dari tutorial aku masih banyak kekurangan, aku minta maaf. Sampai ketemu di tutorial yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.